Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ataka Channel, channel berbagi ilmu dan tips dan trik. Oke, kali ini kita akan belajar 14 rumus Excel yang dipelajari dan sangat berguna dalam pengerjaan administrasi kantor maupun pengolahan data nilai. Di antaranya adalah rumus sum, average, rank, min, max, count A, count, if, round, round up, round down, floor, dan ceiling. Kemudian terakhir adalah mround. Rumus-rumus ini sangat berguna, terutama bagi Anda yang ingin mendaftar ke sebuah instansi atau kantor. Oke, yang pertama adalah penggunaan rumus sum. Caranya sangat mudah untuk penggunaan rumus sum. Kita contohkan di sini. Sum, kemudian number, berarti kolom yang mana sampai dengan kolom yang mana, kemudian kita enter. Nah, seperti ini, kita drag ke bawah, sudah jadi rumus sum. Yang kedua adalah average atau rata-rata. Rumus untuk rata-rata, kita tinggal klik, kemudian average, kemudian ranknya kemana, mau kita ranknya kemana, sel yang ingin kita rata-rata sampai dari awal sampai terakhir. Nah, tinggal kita enter, maka sudah jadi seperti ini. Kemudian misalkan jika ini kosong, maka kita tinggal drag ke bawah atau lakukan dengan trik mengeklik dua kali atau klik double. Selanjutnya adalah untuk rumus rank dan penggunaannya. Sama dengan tadi di sum dan average, kita tinggal tulis rank kemudian numbernya. Misalkan kita akan membuat rankingannya di rata-rata nilai, maka kita tinggal klik rank. Ini adalah number ref-nya. Kemudian kita nanti akan mengisi ordernya, rata-rata nilai. Nah, koma ini sekarang kita klik ordernya. Mau kita order dari mana? Ya, kita blok. Kita akan order misalkan dari nilai rata-rata siswa pertama sampai dengan rata-rata siswa nilai terakhir. Ini adalah ref-nya. Kemudian kita jangan lupa klik, kalau di laptop berarti Fn kemudian F4. Kalau pada keyboard laptop, pada keyboard PC, kita tinggal klik atau pencet F4, maka ada logonya dolar, artinya tidak menggeser lagi. Jadi tinggal kita blok ke bawah, maka kita drag ke bawah, maka tidak geser untuk ref-nya. Ini adalah contoh kasus. Nah, ini tidak geser, tapi ketika kasus jika tidak memberikan logo dolar di belakang, maka otomatis nanti akan bergeser ke kolom berikutnya, kolom ke bawah, tidak urut. Ini contohnya adalah untuk kolom 1, mungkin masih betul kolom 1. Tapi untuk kolom kedua dan ketiga dan seterusnya sampai terakhir pasti geser ke bawah. Ini untuk ref-nya. Nah, ini contohnya, ini ref-nya, ini berarti kolom terakhir sudah geser. Untuk supaya tidak geser, kita berikan
seperti tadi, yaitu F4. Sekarang lanjut lagi untuk rumus min. Rumus min itu gunanya untuk mencari nilai terendah pada sebuah data. Contoh ini di sini nilai terendah atau min, kemudian number atau ranknya mau dari misalkan dari Abidin sampai Raisa dinilai PAI, maka kita tinggal blok seperti ini ya sampai terakhir, tinggal enter. Oke, ini udah jadi, kita drag ke samping aja kita. Nah, sampai terakhir misalkan sampai blok. Nah, ini nilai terendahnya adalah seperti ini. Ini contoh penggunaan nilai rumus min, digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dalam data. Kemudian kita ke max. Kalau max berarti nilai tertinggi pada sebuah data, kebalikannya dari min. Nah, kemudian untuk con E atau con E, untuk con E itu bisa kita gunakan misalkan misalkan untuk menghitung jumlah siswa pada teks. Jadi bedanya dengan count, kalau count itu hanya untuk angka, kalau count itu untuk angka, kalau con E itu bisa untuk angka maupun teks dalam sebuah data untuk menghitung kolom yang berisi. Kalau yang kolom kosong otomatis tidak dihitung. Ini contohnya adalah penggunaan rumus con E. Nah, ini berupa teks dari nama Abidin sampai dengan Raisa, itu jelas terhitung. Jumlah siswanya adalah 10 misalkan seperti itu. Ini adalah kolom yang terisi. Kalau kolom kosong, maka jika di tengah misalkan di bawahnya jika tidak isi, maka tetap tidak dihitung. Nah, ini contohnya untuk con E itu angka bisa, kemudian teks juga bisa. Tapi untuk count itu khusus digunakan untuk menghitung angka saja. Nah, ini contohnya, ini untuk count itu tidak bisa, tapi kalau kita gunakan untuk angka pasti bisa. Itulah uniknya dari count dan con E. Sekarang kita ke if. If itu adalah rumus jika, yaitu memiliki dua hasil sesuai kriteria yang dicari. Jika perbandingan benar dan jika perbandingan salah, itulah perbandingannya seperti itu. Nilai yang dicari jika nilai benar atau jika nilai salah, itu adalah rumusnya seperti itu. Secara logika berarti kita tinggal memberikan keterangan, misalkan di sini adalah lulus dan tidak lulus. Caranya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini tulis logical testnya, kemudian value if true-nya atau kebenaran data itu. Hasil data jika benar maka dia lulus, atau lebih dari 80 maka dia lulus. Dan jika salah, jika data itu salah maka dia tidak lulus. Salahnya artinya di sini adalah kurang dari 80. Harus menggunakan tanda petik karena ini berbentuk teks, harus berupa teks di sini. Oke, seperti ini. Misalkan ini saya ganti dengan nilai supaya ada pembanding atau pembeda dari data di keterangan. Misalkan di sini, nah 71 itu otomatis tidak lulus karena di bawah 80.
seperti itu teman-teman. Contoh penggunaan rumus if. Kemudian lanjut lagi untuk round. Round itu adalah pembulatan digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Jadi misalkan di sini pada daftar nilai ini dari nilai yang ada di sini misalkan rata-rata, ini adalah contoh penggunaan pada pembulatan nilai. Nilai 84,5 dia akan diubah menjadi 85 karena 0,5 itu sama dengan atau lebih besar daripada 0,5 logika matematikanya. Dan di bawahnya juga akan seperti ini. Ini fungsinya round adalah merubah atau membulatkan sama dengan logika matematika, dan ketika dijumlahkan dia tetap sesuai dengan digit yang ada. Jadi tidak, ketika ada digit yang disembunyikan itu tidak masuk dalam hitungan round. Jadi ketika mau mengambil nilai akhir harus dibulatkan ke round dulu. Harus dibulatkan ke round dulu karena ketika rata-rata pasti ada beberapa data yang di belakang koma itu tetap masuk dalam hitungan. Nah, itu yang menjadi selisih. Ini contohnya. Nah, ini. Nah, di sini contohnya saya gunakan autosum, maka jelas terjadi selisih. Ketika yang di rata-rata nilai itu totalnya adalah 845, tapi di pembulatan rata-rata itu akan berubah menjadi 846. Itu berbeda. Nah, nilai yang kita pakai pasti kita harus menggunakan di round ini. Jadi valid datanya jelas kalau menggunakan data yang panjang. Data pembandingnya itu jelas bisa kita bandingkan dengan yang itu. Oke, lanjutnya adalah untuk round down. Round down itu berguna untuk pembulatan ke bawah. Sebagai contoh, kita tulis di round down, kemudian numbernya berarti kita tulis mana yang akan kita operasikan. Kemudian angka di belakang koma mau kita beri angka berapa. Belakang koma misalkan 0 saja seperti ini, kita drag ke bawah dan hasilnya ini namanya pembulatan ke bawah. Untuk round up itu berarti pembulatan ke atas, jadi digunakan untuk membulatkan angka ke satu tingkat atasnya. Jadi yang koma ini pasti akan dibulatkan ke atasnya. Misalkan 74 dia akan berubah menjadi 75 dan seterusnya. Itu adalah pembulatan ke atas. Kemudian kita ke floor ceiling. Kalau floor itu artinya membulatkan angka ke bawah sesuai dengan pendekatan digit yang ditentukan. Karena ceiling itu artinya langit-langit dan floor itu artinya adalah lantai, artinya floor itu pembulatan ke bawah, dan untuk ceiling itu pembulatan ke atas. Kita contohkan untuk floor. Ya, floor, kemudian data atau ranknya mana, kemudian kita akan bulatkan kemana. Misalkan bulatkan pendekatan ke ratusan, maka kita tulis ratusan. Nah, di sini otomatis berubah menjadi ratusan. Ini adalah floor. Untuk ceiling, coba kita perhatikan di sini, ceilingnya
tinggal seperti ini kita tulis, maka yang terjadi adalah pembulatan ke atas. Ini adalah untuk selling. Kita ke ratusan terdekat. Oke. Ini misalkan angka di belakang koma itu 740 akan berubah menjadi 800. Ini modal angka 740 karena pembulatan ke atas ke ratusan terdekat. Ini contohnya adalah 740 dibulatkan ke 800. Kemudian yang terakhir adalah M-round. M-round itu adalah tengah-tengahnya dari pembulatan ke bawah maupun pembulatan ke atas, atau tengah-tengahnya floor dan ceiling. Kalau di ceiling itu jelas ke atas, kalau floor itu ke bawah. Tapi untuk M-round itu berarti pembulatan di nilai tengah. Contohnya di ini, seperti ini. Demikian teman-teman video pembelajaran Excel bagian 1. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.